contoh ya, judulnya yang sama, saya ketik IPA-nya yang judulnya yang sama, IPA UNC Galiasim. Coba perhatikan, nah ini yang satu ini lakunya 1.700 ya, sudah 1.700 produk ini. Ini sebenarnya produk ini sama semuanya. Ini sebenarnya satu produk, banyak kan? Satu produk saya posting sekian banyak lah, ya, sangat banyak. Yang ini laku 1.700 karena ini salah satu andalan saya. Yang ini sebenarnya harganya sama, 3.400 sama 3.400. Ini saya setting tidak laku, tapi ternyata laku 2.264. Ya. Harga sama loh, harga sama, ini tidak laku. Saya setting tidak laku, tapi harga sama. Nah, yang ini saya setting memang biarkan aja nggak laku. Saya jumlah besar biar nggak terbeli orang. Ya. Sama-sama produk saya. Yang ini saya setting lagi, memang nggak terjual sama sekali, biarkan aja. Tujuannya apa? Kalau saya posting sekian, maka lawan saya akan melihat produknya Marifat Bisnis banyak yang nggak laku. Ya, saya beralibi di sini. Marifat Bisnis itu postingannya banyak produk, tapi yang lakunya tertentu. Artinya sebenarnya sama. Ngapain harus banyak, mendingan sedikit aja. Nah, ketika sedikit, mereka saya serang dengan produk yang ini. Mereka semakin mati. Jadi caranya di situ. Ini profesional. Kita profesional, orang melakukan seperti ini dan tidak banyak orang yang melakukan ini. Kalau saya hanya posting satu ini saja lakunya sekian, maka ini mati-matian dibunuh dari kanan kiri. Semua orang yang membunuh ini akan membunuh saya dengan berbagai macam cara. Maka saya cepat mati dan saya tidak akan tetap viral dan bertahan lama. Maka saya ciptakanlah ini bayangan-bayangan produk sejenis di bawahnya yang sangat banyak. Ya, bayangan-bayangan nggak laku kan? Produk-produk yang tidak laku. Kita sama, produknya ini sama, ya. Sama nggak laku. Nih. Hanya laku berapa ini? 128. Nah, padahal ini saya setting nggak laku. Ini laku 2, ya. Saya setting sedemikian rupa produk ini, saya setting sedemikian rupa tujuannya memang biar tidak laku. Nah, di sini orang akan bingung. Ini andalannya mana yang diserang? Ketika mereka menyerang ini, padahal di sini saya kasih sniper. Orang yang menyerang sini akan saya tembak dari sini. Maka dia menjadi tidak laku juga. Ketika orang lain menyerang saya di sini, nah itu namanya pakai keyword. Nah, orang-orang lain menyerang pakai ini, produk yang lainnya akan menyerang menghantam dia, dan orderannya mereka akan lari ke sini. Maka orderannya orang yang menyerang ini, orderannya justru lari beli ke tempat saya juga yang strategi namanya. Strategi posting ini tingkat profesional, ini harus menggunakan coding ya. Dan ini juga pengaruhnya menulis SKU tadi, SKU dan kode-kode tadi itu salah satunya di sini. Maka dua ini saya samakan SKU-nya persis. Tapi di judulnya berbeda ya. Pipa UNC kayu Galiasim 6 mili, yang ini pipa UNC Galiasim saya bikin 78 cm, harga sama. Sehingga orang menjadi bingung dan rancu di sini. Nah, ini tujuannya untuk menyerang. Orang yang menyerang ini pasti ini akan menyerang balik, karena ini saya kasih kode yang sama, SKU yang sama. Nah, itu semua SKU-nya hampir sama. Saya buat SKU-nya hampir sama. Kalaulah SKU-nya tidak sama, itu saya simpan di koordinat, saya simpan di judul biasa, di kode. Nah, itu fungsinya. Tapi orang lain jarang melakukan jualan seperti ini. Karena sekali dihantam satu mati, produknya mati juga. Ini setelah aku ya, sudah berhenti. Aduh, akhirnya dia bilang, aduh jalan ke sepira nggak laku. Nah itu kesalahan fatal. Begitu juga ini. Kalau saya ketik lagi produk yang lain ya. Hampir semua produk saya itu saya buat berlapis gitu. Nah ini, yang ini strategi namanya, ada postingan itu gaya bunglon dia, mirip dengan bunglon. Kadang-kadang ini cara kesekian, ini bersamanya produk ini sama semua. Satu
sampai berpuluh-puluh ya, sama kan? Ini di Shopee tidak boleh, di ban kalau ketemu, di ban pasti di ban. Kenapa tidak di ban? Karena saya menggunakan foto berbeda, kode berbeda, SKU berbeda. Nah, itu strategi posting. Satu produk saya posting banyak, tetapi saya di sini saya menjadi bunglon, sehingga orang jadi bingung. Nah, ada orang yang jualan produk ini lampunya itu sampai 1000. Kalau Marifat Bisnis jualannya cuma laku 5. Dia tidak tahu ketika ngetik loh, ini 54, ini sudah 9, ini ditambah satu banyak juga. Di sini saya beralih di bunglon. Ketika orang mau menyerang itu bingung, mana yang tak hancurkan? Juga nggak bisa. Mau silakan nggak bisa juga. Secara perang prajurit saya menang, karena prajurit saya lebih banyak. Maka saya postingan bisa banyak. Nah, ini ternyata laku semua, nggak banyak lakunya. Laku 40, 39, 49 ya, laku 7. Tapi kalau dijumlah ya luar biasa banyak. 30. Tapi semuanya terjual. Tapi sedikit-sedikit. Ya, ada juga yang tidak laku. Di sini saya gabung posting kombinasi berbagai cara, ya. Cara uploadnya. Ini kalau ketemu di Shopee di ban. Satu halaman isinya produk saya sama. Dengan harga yang sama juga, sebagian sama. Sebagian berbeda. Nah, ini namanya posting ya konsep teori bunglon. Ini tidak semua orang mampu melakukan ini karena sekali melakukan langsung di ban. Mengapa? Karena dia tidak memahami aturan di Shopee dengan benar. Kalau kita sudah tahu aturannya di Shopee, kita akan tahu celahnya Shopee di mana yang saya terobos, kan begitu ya. Nah, itu maksud saya ke sana. Jadi aturan di Shopee 100% itu melontok seperti kalian luar kepala. Sehingga apa celahnya di Shopee itu tahu semua. Jadi kelemahannya di Shopee mau masuk dari mana saja, mau sudah tahu kelemahannya. Oh, cara masuk rumah ini kuncinya lewat sana. Dia biasanya orang mengunci jam sekian sudah tahu lah kan. Itu fungsinya aturan di Shopee harus dipahami. Maka saya kelemahannya itu yang saya serang. Ya, memahaminya kelemahannya itu yang saya serang. Salah satunya ini kelemahannya Shopee. Tapi ini kalau di eBay ya akun saya langsung di ban. Kalau di eBay, di Alibaba, di AliExpress nggak bisa. Karena dia langsung menggunakan namanya CCTV-nya itu sudah berdasarkan itu algoritmanya picture ya. Algoritma picture sudah gabungan polisnya. Di semua marketplace itu ingat ada polisi, ada polisinya. Nah, polisinya masing-masing di marketplace itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan berdasarkan kata kunci saja, ada yang berdasarkan picture, ada yang berdasarkan kategori, deskripsi dan seterusnya. Shopee itu nggak bisa dideteksi. Kadang-kadang kita kata kunci di ban, kadang-kadang kita foto bareng di ban. Saya sudah menguji semuanya, Shopee itu kata kuncinya nggak bisa ditebak, nggak jelas. Lapak saya banyak, ada ratusan. Kadang-kadang yang posting seperti ini di ban, tapi ini tidak. Nah, maka di situ kita harus menganalisa dengan SPSS yang jelas, SWOT-nya yang jelas. Masing-masing harus di SWOT, analisisnya kuat. Nah, itu setiap hari harus ada berarti di lapak saya ini boleh begini, di lapak satunya tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa demikian? Yaitu strateginya Shopee. Kalau mau jadi menguasai di Shopee sana, jadi minimal kita punya akun banyak, ya 3 lah. Cukup mengetahui minimal 3 sampai 5. Kalau saya ratusan, mungkin nanti mengendalikan orang banyak. Salah satunya untuk mengelabui di sini. Tapi pemula jangan coba-coba melakukan ini, pasti di ban. Kenapa saya tidak di ban? Salah satunya adalah ini nggak bisa dideteksi oleh Shopee. Nggak bisa. Mau dibunuh yang mana? Semuanya benar. Walaupun ini fotonya mirip-mirip, tapi saya rubah sedemikian rupa SKU-nya, kategorinya. Saya bermain di kategori. Karena produknya ini kategorinya ini bisa fashion. Ini saya masukkan di aksesoris ini ya, saya bermain di langkah. Karena saya sudah tahu celah dan kelemahannya. Jadi gabungan antara kategori, gabungan dengan berbagai macam kata kunci yang dilarang itu saya permainkan. Ya, lihat judulnya pasti berbeda sama ini pipa rokok. Ini ada kata rokok tapi masih boleh. Ya. Tapi yang lainnya di ban. Ini ada pipa rokok juga. Padahal ini nggak boleh. Itu nggak boleh memang pipa rokok. Kalau ketemu di ban, ya. Nah di sini strategi posting yang digabung dengan SEO, kelebihannya di sini. Itu pasti masuk di traffic paling atas. Tujuannya kan sama ya, masuk di halaman pertama dan ketika di halaman pertama, nah kita menang.
kembali ke postingan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Atau bingung? Nah, jadi untuk posting seperti itu kuncinya sebenarnya kekuatan posting itu ada di judul sama di deskripsi. Nah, di deskripsi tadi itu kan ada SKU untuk mengarahkan agar SKU ini dibaca oleh algoritma, maka ditulis kode bahasa Inggris ya. Tulisan kode bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu menjadi judul utama deskripsi. Bentuknya begini. Maka ketika ini diketik dimanapun dengan ini,
di Google muncullah produk kita. Produk kita akan teridentifikasi, SKU ini akan terbaca oleh Google. Ini salah satu SEO yang lumayan canggih yang membangun traffic. Barang apa itu produk kita tampil di depan dan mudah dicari orang dari kemana-mana. Ya, itu sangat canggihnya di situ. Nah, kemudian di situ baru kasih narasi dan seterusnya, baru sampai ke tag, sampai ke hashtag. Nah, itu digabung di bawah. Hashtag masih kalah dengan ini. Ya, kode. Nah, tapi di bawah tetap ada dikasih tag sama hashtag karena pengaruhnya bisa berbeda. Dan kemudian setelah ketemu judul ya, setelah diposting, jangan lupa kalau merek ya, kita nggak punya merek. Kalau saya ada merek bisnis, saya ada bisnis. Kalau nggak ada bisnis, ini cara postingannya. Yang terpenting lagi permainan stok ya. Stok ini kalau produk kita murah, produk kita memang murah, tulislah stok ya 1.000, 10.000 sebanyak-banyaknya. Kalau produk kita mahal, maka jualan batik. Harganya 2 juta, 3 juta, atau 5 juta. Tulis saja sama. Itu strateginya di sana. Jangan ditulis kalau harganya mahal, stoknya banyak. Tidak akan terjual itu. Orang juga malas melihat. Ya, stoknya banyak banget. Mengumpulin uang dan seterusnya. Psikologi orang akan terganggu di sana. Kita tulis satu. Ini yang penting satu. Kalau barang itu murah, harganya 1.000, 5.000, 10.000 sudah, tulis saja. Tetap 10.000. 100 juta, iya, 1 juta, tulis saja sebanyak-banyak. Dan pembelian ditulis tanpa batas. Nah, ini baru, dan terus ditambah harga grosir. Ya kalau satuan jangan kali harga grosir. Nah, kemudian berat. Kalau Anda mau laku keras dan harganya sangat mahal, permainan berat tulis saja 1 gram. Ya. Produk Anda jualan harganya 1 juta minum paket. Ongkos kirim terjauh di Papua 75.000. Untuk Anda 500.000. Tulis saja 1 gram. Maka orang akan bayar ongkos kirim semurah mungkin. Bisa bayar kira-kira ya 10.000. Padahal ongkos kirim 80.000. Itu artinya kita tanggung. Nah di situ bayar customer akan respect pada kita. Ya. Caranya di sana permainan ongkos kirim. Produk saya harganya 1 juta. Di atas 1 juta pasti saya tulis 1 gram. Padahal produknya 10 kilo. Nah, di situ saya yang bayar, tapi harga tinggi. Nah, di situ salah satu silakan dulu. Dia akan tertipu, ini masih 10 kilo, masih kayak tak. Sama kalian lihat, bajunya bagus, harganya 500.000. Kalian punya mau beli, saya akan berpikir, loh, ini cuma ramai langsung. Sampai sadar kita ngeklik dan beli. Dengan kualitas tadi kalah dengan pikiran ongkos kirim yang sangat murah, ya. Nah itu cara mengatasi kalau harganya mahal. Tapi kalau harganya murah, ya normal. Saya banyak bermain di sini. Ini salah satu strategi yang sangat jitu selama ini saya terapi. Jadi seberat-beratnya aja. Kalau gratis biasa lah, gratis sudah wajar. Jangan sering memberikan sesuatu yang sering gratis. Karena kalau gratis itu diremehkan. Sering sekali sesuatu yang gratis itu diremehkan oleh konsumen kita, ya. Atau sesuatu yang murahan itu pasti diremehkan, karena murah, gratis ya. Kapan-kapan aku juga bisa dapat, ya. Tetap kita kasih ongkos kirim tapi terendah. Kemudian pastikan panjang, lebar dan seterusnya ini diisi sama, ya. Ekspedisi ada 2 cara. Kalau memang pakai ekspedisi banyak, sebanyak-banyaknya dipakai. Kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, pakai ekspedisi 1 atau 2. Kalau kalian memang saya butuhnya ekspedisi semua ada, tapi saya menggunakan 2 saja. Mengapa? Saya ingin memancing emosional pelanggan agar ngecek saya. Nah, ketika mereka cek saya kirim untuk transaksi, kuncinya kan cek dulu. Kalau pelanggan sudah cek ada respect, nah di situ kita melakukan teknik closing, ya. Jadi permainannya adalah teknik kita mau order. Kekuatan lagi di transaksi itu adalah teknik closing. Nah, teknik closing, pernah belajar teknik closing? Apa teknik closing? Apa kira-kira?
Teknik closing itu apa? Apa? Hah? Apa? Masa nggak ngerti teknik closing? Hah? Apa? Hah? Masa nggak ngerti sekali teknik closing ya? Coba baca di Google apa itu teknik closing? Iya. Jadi harus tahu teknik closing. Teknik closing itu melebihi daripada SEO, kekuatannya lebih dari 50% dari SEO. Nah, teknik closing itu ada orang menyebut the name of the step of the call. Ada the name, ada 10, 7. Lihat di situ kan banyak di YouTube ya. Ada 9, 8, ada 10 ya. Teknik closing order. Nah, itu yang umum. Kalau saya ada 99 teknik closing ya. Secara internasional di Indonesia diterapkan 6, 7, 8, 9 ya. Kalau saya ada 99. Teknik closing itu pengaruhnya luar biasa kuat ya. Dan teknik closing itu kunci. Maka orang yang ngechat di lapak saya pasti beli. Kalau tidak beli saya ban, saya usir. Berarti dia mengganggu. Saya kejam dia. Orang yang ngechat masuk di saya ngetes atau apa. Kalau dia nggak beli, dengan saya terapin beberapa teknik closing dia nggak beli, orang ini berarti iseng coba-coba langsung saya ban, saya usir. Ya, begitu jalannya. Jadi harus kejam juga ke pelanggan, bukan pelanggan saja bukan, tapi orang ini hanya ngetes saja, hanya sekedar iseng. Kita nggak butuh pelanggan seperti itu. Nah itu dari mana taunya? Kita harus, ya tetap kita uji. Secara psikologi teknik closing harus digunakan. Kita menggunakan teknik closing dari 99 dari 5 negara yang diterapin di 5 negara. Digital marketing itu menerapkan teknik closing baik online atau offline diterapin. Ada, saya punya materi itu yang sering saya terangkan. Semuanya kan di Google itu, di YouTube 6, 7, ada 8, ada 9, terbanyak 10 kan ya? Itu aja. 9 ada menyebut 9 step of the closing, ada 9 step of the call ya. 9 langkah kunjungan, 9 langkah itu, nah itu teknik closing. Ya ilmu itu kayaknya nggak diajarin juga di kampusnya. Jadi banyak ilmu yang nggak diajarkan di kampus pada saat ya materi-materi banyak ya. Saya dulu di kampus juga nggak dapat materi ini saya dapatkan, saya dapat dari sertifikasi khusus di pelatihan-pelatihan. Nah ini materi yang saya jual kemarin di grup apa? Nah ini materi yang saya terapin. Teknik closing ini di dalam ini bisa digunakan untuk offline, untuk jualan apapun ya. Kan ini menentukan ketika orang chat, orang masuk di toko kita secara online dan offline itu pasti dengan 99 langkah ini 176 ya. Dan saya pakai 99 teknik closing. Itu pasti orang beli atau sekalian kita usir dari tempat kita. Ya. Coba lihat dulu apa. Ini bisa digunakan di offline, online atau offline sama. Jadi closing digital marketing. Lihat apa filosofi saya ya di atas. Nah ini filosofi bisnis yang pasti goal order. Jadi tidak ada istilah tidak ada. Ya, tidak ada itu tidak ada. Tidak ada istilah tidak ada. Berarti yang ada hanya ada. Pastikan hanya pasti bisa. Ya, orang lain bisa, kita super bisa. Ya. Jadi kalau Jokowi jadi presiden apa kita nggak bisa? Ya. Kalau orang lain
saya yang tidak, bukan berarti saya yang nggak mampu seperti dia. Iya, itu teknik closing begitu. Ini filosofi yang digunakan. Ini harus masuk di PBS, pikiran bawah sadar kita harus kita isi. Kalau mau jadi orang hebat ya. Jadi orang hebat harus ini. Pikiran kita harus diisi dengan isi. Ini brainwash. Brainwash di dalam teknik closing. Karena di dalam goal order posting tujuannya kan order, maka harus menggunakan ini. Ini dibeli biasanya berapa? Saya dibeli. Ini dibeli 25 juta materi ini. Ini saya presentasikan di BCA. Tapi ini kemarin saya presentasi materi internal Marifat Bisnis. Ini hasil riset dari 7 negara. Dari pengalaman saya 7 negara saya gabung menjadi BCA beli 25 juta. BRI juga beli ini dan saya diundang di seminar-seminar untuk membicarakan ini. Saya kasih ininya tapi nggak bisa menjelaskan. Materi ini sudah dikopi orang tapi dijelasinnya tetap bingung. Dari mana menjelasinya? Ya. Semuanya pakai wanita cantik ya, karena closing itu harus cantik ya. Itu identitasnya begitu. Kenapa berjilbab ya? Saya suka ya. Jadi teknik closing ini contoh, jadi itu dijelasin susah. Pertama dengan minta maaf gitu. Ini contoh ya. Teknik closing yang saya gunakan, maaf, ada jadi pasti order yang ini saja ya. Mbak maaf ya, mbaknya order yang ini saja. Saya melihat kalau pakainya seperti apa, psikologinya seperti apa, ini punya duit apa enggak, punya beli apa enggak, dengan pertanyaan itu, ya langsung saya tembak mati gitu aja. Maaf, Anda pasti order yang ini saja ya, atau maaf, menurut pengalaman saya produk lain yang terbaik dan cocok untuk Anda hanya ini. Jadi orang langsung dibunuh karakternya, ya, dan nggak bisa menjawab apapun. Kemudian maaf, ini produk saya yang terbaik. Ketika Anda masuk untuk maaf, ini produk saya terbaik, dan seterusnya. Jadi orang langsung dibunuh dengan cara minta maaf. Tujuannya sebenarnya mengusir ini, ya. Mau beli atau diusir, gitu. Ya. Ini sehingga teknik closing yang bagus dari 99 ini bisa digabung, dikombinasi. Kalau kita bicara, jadi di chat ini sangat penting. Jangan-jangan di chat kita baca apa terus juga di IG, rata-rata di IG, di Facebook baca apa, ngobrol-ngobrol itu nggak karuan-karuan. Iya. Baca apa? Atau baca apa ya? Tahu apa baca apa ya? Apa baca apa? Ngerti? Enggak Madura, kamu ke Madura? Enggak bisa. Apa baca apa? Ngerti? Apa? 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 Jadi cuma basa-basi ngobrol tok, gak ada untungnya, ngomong kosong. Jadi ngobrol tok nggak beli-beli. Baca apa? Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi langsung ditembak. Ini ada 99 langkah. Nah, kemudian percaya diri. Kalau kan produknya sudah ada, rencananya kakak mau transfer hari ini ya atau besok, tembak langsung. Mbak, kemarin pesan ini mbak, yang produknya sudah ada, saya pilihkan yang terbaik, karyawan saya sudah bekerja dengan baik. Saya kirim sekarang ya, transfernya gampang. Yang penting saya kirim ya, minta alamatnya. Ini langsung tembak aja langsung ya. Nah, jadi teknik-teknik closing ini harus digunakan sedemikian rupa karena ini penting. Kunci semua online atau offline ini langsung ditembak harga mati aja. Berbagai macam cara, jadi orang itu dibunuh karakternya, mindsetnya, dia punya duit apa enggak, niat beli atau tidak, kita hantam langsung ya. Dengan gaya sesopan mungkin ya, dengan sangat sopan mungkin tapi membunuh gitu ya, sesopan-sopannya gitu ya. Halo kan, atau langsung dikomisi, halo kan, maaf ya, programnya sudah saya siapin dan bawa soal bayar gampang. Kan bingung kalian kalau dilayani orang sopan begitu langsung dibuka rapi, mau nggak beli itu ya, di supermarket di mana saja. Maaf tanya ini ya, padahal kita kalian cuma lihat-lihat tuh, mau nggak mau walaupun uang hutang kan bisa dibeli itu, benar itu, karena kesopanannya orang itu yang nggak ada tariknya. Dan itu sering saya lakukan ya, dan saya selalu sering melakukan begitu. Jadi closing, jadi dan seterusnya, ini banyak, bukan hanya 9. Teknik mengambil keuntungan. Contohnya, kalau kakak pakai tasbih ini, zikir kakak akan lebih percaya diri dan fokus dan khusyuk.
insya Allah. Maka saran saya ini lebih cepat untuk dipilih. Tembak langsung ya. Jadi langsung atau dikombinasi. Jadi kalau kakak suka tas bayi ini, saya yakin jika kakak akan lebih percaya diri dan fokus dan lebih bersyukur saat tempat untuk saran diri. Tembak ya. Semuanya serba menembak langsung ya. Istilahnya nggak sungkan-sungkan, tapi kita harus percaya diri juga, harus percaya diri dan yakin dengan ngomong sesopan mungkin ya. Tapi intinya sebenarnya membunuh dia, membunuh karakternya seseorang. Nah ini lagi. Jadi kalau di online kita sering menggunakan harga coret. Kalau di online harga coret, apa yang beli lapak saya itu semua pakai harga coret. Ditulis paket ekonomis harga kritis. Dapatkan sekarang juga dengan harga 350 menjadi contoh 499. Padahal aslinya ya segitu memang ya. Strategi. Tapi strategi yang ketiga harga coret ini sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan ketika harga coret. Itu untuk mengantisipasi. Nah, ada strategi harga coret yang terbagus, carilah produk yang enggak ya, kalau produk fashion itu KW-KW begitu ya. Yang mau batik tulis tapi yang KW-KW mau batik, nah harganya mau pasaran 1 juta, Anda bisa 500, tulis saja 2.500.000 coret sekian persen. Itu akan mampu menghipnotis banyak orang ya. Tapi riset dulu kompetitor Anda seperti apa ya. Nah, itu produk saya rata-rata lakukan sekarang ke situ. Contoh, pasaran di Maroko itu kan 15.000. Saya mampu produksi BEP-nya itu hanya 3.500, saya jual 5.000. Maka seluruh orang akan membeli produk saya dan saya lakunya ribuan. Itu karena saya melalui riset. Oh, ternyata ini saya produksi BEP-nya hanya 3.500. Ngapain orang lain jual 15.000 untuk ratusan persen? Saya jual lah 5.500. Saya terlalu banyak. Mati semua. Orang yang untung besar itu akan lari ke saya. Maka craft saya itu harga termurah di dunia gitu. Ya. Craft saya itu semuanya termurah di dunia. Kalau percaya piring-piring semua itu termurah. Nah itu jual 35.000, saya cukup harga 10.000. Ya, saya bunuh habis-habisan ya. Ya. Karena saya menggunakan teknik ini dan dengan kekuatan produksi yang kuat juga ya. Itu kita jamalkan. Kemudian teknik memaksa, paksa orang itu ya. Contohnya ini hanya contoh, tapi pengembangannya halo kak. Untuk produk ini apa ini? Untuk produk tadi sudah ada yang menawarnya. Khawatir kehabisan. Lebih baik kakak beli sekarang juga. Bingung kan? Punya uang apa enggak orang ini? Dia atau enggak? Enggak, tujuannya kan di situ aja. Dia apa enggak? Makan yang produk itu tadi aja menawar itu lagi saja. Saran saya diambil sekarang. Tapi langsung siapkan barang dibungkus, kita gerak langsung siapkan dibungkus. Nih, dihadapkan. Kalau kalian beli pisang langsung dibungkuskan, apa yang terjadi? Dan banyak orang di situ, apalagi kalau cewek-cewek atau laut cewek yang ada cewek-cewek cantik atau wah melet tanggal jatuh pasti kamu beli gitu. Iya, gengsi dan seterusnya pasti dibeli lah, pasti dibeli. Baik cowok atau cewek mental jatuh di situ. Sudah dibungkus, sudah disetak plus ya. Padahal walaupun saya bakal juga nggak apa-apa, tinggal buka staples saja. Tapi kali ini gengsi gitu ya. Jawabnya bingung tuh. Aduh nggak jadi, susah berat. Hah? Apa? Ada efeknya nggak Keripik itu pasti ngefek. Pertama, orang itu kita kan dengan kesopanan yang luar biasa tinggi. Dan kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri, bukan si orang itu. Coba. Kecuali orang itu nggak sopan ya. Tapi kalau saya melayani kamu dengan sopan, sehingga kamu berpikirnya, iya, saya kemarin salah saya, mbak itu baik sekali. Kenapa saya beli? Kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Karena orang itu melayani dengan sangat amat sangat sopan ya. Tapi dipaksa sebenarnya kamu. Iya. Coba kamu pikir digitukan orang dengan begitu sopannya. Perkara kamu tidak ribet, kamu tidak butuh, tapi bukan saya laku. Tapi saya nggak menyalahi perasaan kamu ya. Kamu yang terdepak di situ karena perilaku kita. Gitu. Orang masuk di mall karena banyak, ya. Atau di chat, ini ada barangnya. Gitu. Atau di chat di IG di mana saja. Kadang-kadang kan basa-basi aja ya. Hanya tanya-tanya basa-basi. Nah itu kita jebak di sini. Tadi closing ini. Maka tadi closing ini sangat dikembangkan, diambil ke psikologi orang itu dijatuhkan. Setiap orang yang pakai ini sesopan mungkin. Coba kalian masuk di orang yang sangat sopan sekali dan
walaupun kalian nggak butuh beli, nggak ngerasa sakit hati sama orang itu, nggak ngerasa tidak sopan sekali, nggak kira sakit hati, tidak akan. Kalian akan menyalahkan mental kalian loh. Lain kali tidak akan ngomong begitu lagi ya. Jangan dibungkuskan kali ini ya. Harus hati-hati ya. Itu pengalaman. Semuanya ini 99 ini menjebak semua. Teknik spesial, eksklusif produk. Produk ini terbatas, cuma ada di lapak saya saja. Jadi kalau Anda beli hari ini, itu sering sekali produk yang membuat spesial limited edition itu penawarannya begini. Produk ini terbatas loh. Lihat stoknya ada satu. Kalau Anda beli sekarang, langsung saya kirim sekarang juga saya bungkus. Langsung aja dibungkus foto seperti ini saya bungkus ya. Langsung saya foto, saya jepret ini. Tulis namamu ini, namanya ini. Itu alamat. Pasti terkirim itu. Ya. Maka ketika kita chat sama orang, kadang-kadang chat kan lama, butuh waktu 5 menit, tulis aja alamat. Namanya siapa? Tulis alamatnya. Kalau saja gitu, langsung dibungkus. Walaupun di online, orang kebingungan. Dibungkus, ya. Jatuh mental pasti. Ya, sudah jatuh mental. Aduh, sudah dibungkus. Minimal dia tidak akan cek lagi di tempatmu kalau memang dia nggak niat. Minimal dia nggak akan berani main-main di lapak kita mencoba tanya-tanya harga. Karena wah ini terjebak nggak karu-karuan. Ya, ini sangat penting teori ini. BCA kenapa? Bank-bank sopan-sopan. Ya itu trendingnya begini. Ini yang disebut Total Quality Management Excellent Service. Ya, disebut TQM Excellent Service. Semua bank pakai ini dan saya men-training di mereka. Ya, saya mentoring ini sudah melontok berkali-kali di perbankan di mana. Nah, sampai teori nanti namanya teknik closing membunuh. Ya, akhir sangat kejam sekali. Makin lama makin kejam karena. Nah, ini teori 3 in 1. Ini nggak ada. Semua pengembangan dari saya dan ini diambil dari beberapa negara yang praktek-praktek. Nah, kalau beli teh ini manfaatnya adalah bagus untuk kulit. Biasanya ini tuh, oh mbak ini, wah mbak ini bodinya bagus, cantik sekali, saya ingin tehnya akan lebih. Ya, ketika orang dipuji di sini, orang dipuji sampai setinggi-tingginya gitu ya, dan merendahkan kita, orang itu dipuji setinggi-tingginya. Manfaatnya adalah kalau beli produk ini, oh saya mbaknya kulitnya akan mulus. Dan tentu kemudian akan membantu pencernaan yang bagus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini sesuai dengan profil dan terusnya. Ya, kemudian nah, saya sarankan segera untuk dibeli. Ya, terus begitu dipuji orangnya langsung suruh beli, dipuji untuk membeli. Ini biasanya baik di teknik offline atau online diterapi. Jadi gabungan memberikan manfaat. Jadi teknik bagaimana memanfaatkan. Atau kalau kita ahli, kita tadi menerangkan sudah 6 sampai 8 kali itu digabung jadi satu. Digabung jadi satu, mulai minta maaf dulu sampai ini semua itu lebih mematikan. Dengan kesopanan kita yang dasar, pertama tapi mau kita lancar digabung kedua, ketiga, keempat sampai ini dijelaskan manfaat dan terakhir untuk dibungkus dan sudah dibungkus. Ya, pasti dibeli lah enggak? Kayak di supermarket, nasi goreng atau apa saja begitu. Pasti dibeli, apalagi cuman jualan kue, jualan nasi yang nilainya 20.000, 30.000 yang nggak ngefek sama isi dompet kita. Karena orang sudah dengan kesopanan kita itu sudah enggan. Siapapun orang akan enggan kalau disopani seperti itu. Ya, ini semua teknik begitu. Kemudian ini teknik perbandingan. Teknik perbandingan ini orangnya harus pintar narasi. Kalau kita pintar narasi, pintar ngomong, nah mampu memperbandingkan. Harus mampu membandingkan dua yang berbeda. Nah contohnya ini kalau produk A itu kualitasnya bagus, namun harganya cukup mahal. Nah kalau pakai produk kami kualitasnya itu sebanding dengan produk A, namun harganya jauh lebih murah, maka sangat tepat kalau langsung dibeli. Tetap konsepnya saya selalu membungkus, langsung dibungkus dibawakan. Dan jangan pernah menyebut produk itu dengan mereknya langsung. Wah, mbak jangan beli Indomie lah, mendingan pakai Indomie. Itu jangan pernah bilang begitu. Orang akan menilai kita itu, wah orang ini kok sikapnya begitu.
Justru secara pendekatan salah, karena kita mampu menjelaskannya. Kalau produk A yang terkenal itu enggak, itu jauh berbeda. Sedap itu sudah diformulasi dari produk A itu tadi, sehingga dijual murah dan rahasianya masuk di sini semua, rasanya lebih enak. Ya. Orang akan respect pada kita. Jangan pernah menyebut itu produk atau merek tertentu. Nah, tetap dengan cara kesopanan begitu. Ujung-ujungnya tetap closingnya mau dibeli sekarang. Kalau memang ragu, Pak, mau dibeli sekarang atau tidak? Banyak kalau nggak punya uang boleh, itu ada ATM dan seterusnya. Atau saya antar gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau saya antar apa? Saya dan seterusnya. Namanya ini closing. Kita harus dan seterusnya. Iya. Kalau saya orang di online, intinya harus beli. Ya, tidak di closing. Harus beli. Ini penting. Transaksi di mana, di WA, di itu intinya kalian ngomong chat 3 kali harus beli. Saya biasanya 1 kali wajib beli. Kalau mas, kalau produk ini ada, selalu ada. Oke mas, wah ini cocok sekali sama mas. Mas di mana bu? Langsung beli mas ya, langsung. Saya kirim sekarang juga. Boleh sih COD, nggak apa-apa. Sudah beli itu. Kalau nggak ada chat saya pasti beli. Iya, nggak ada yang tidak beli kalau sudah chat. Kemudian teknik pilihan. Jadi ini juga membunuh juga setelah ngobrol. Ini. Jadi beli atau tidak? Wah itu menyinggung harga diri. Ya. Orang akan tersinggung harga diri kamu itu jatuh. Mbak, maaf. Jadi beli enggak, Mbak? Ah, ya orang ini menekan tapi saya bingung gitu. Sudah ngobrol banyak orang tadi. Maaf Mbak ya. Jadi beli enggak ya? Bingung kalian deh. Mau ngomong enggak itu susah ya. Karena kalian sudah menyiapkan dengan si penjaga tadi itu sudah ngobrol terlalu banyak. Ketika ditembak kata-kata ini, ya pasti belilah. Ketika mau enggak, gitu, mental kalian jatuh di depan si SPG atau si penjaga toko itu ya. Betul, jatuh. Mental kamu jatuh habis di depan itu. Enggak ada nilainya. Harga diri kita tapi jatuh. Kita ngobrol banyak. Kalau menolak, coba kita menolak di sebuah baca tanya-tanya kita mau belum mampu beli ya, harga diri kamu jatuh habis di situ dan kamu nggak punya harga diri lagi karena ditembak orang seperti itu ya. Maka ketika masuk beli sesuatu itu harus dipertimbangkan. Kalau menemukan teknik orang sales seperti itu ya, nah, tapi tidak banyak. Tapi biasanya dimiliki orang perbankan. Tapi perbankan tidak sesadis ini, tidak sesakot ini. Tapi ada juga kita menemukan orang seperti ini ya. Hati-hati orang menemukan seperti ini. Nah ini, wah ini membahayakan ya. Dompet kita bisa habis. Terutama melihat barang yang mahal ya. Waduh, bisa-bisa kita bawa kartu kita langsung tergesek aja loh. Gak peduli kita punya utang berapa gitu ya. Karena sudah membela harga diri. Itu orang. Jadi teknik closing itu teknik membunuh harga diri seseorang untuk mengeluarkan isi dompetnya. Teknik menyesal ya. Jadi banyaknya ada 99 juga teknik ini. Kenapa saya sebut 99? Karena umumnya kan 7. Saya kembali 99, maka seluruh perusahaan undang saya gitu. Jadi mentoring. Oh, Pak, kan 7. Ya, kalau saya 99 gitu. Wah, pasti diundang kan. Berapa bayarnya? 10 juta, 20 juta. Coba aja saya. Materinya berapa? 3 hari. Loh, saya 3 hari loh ini. Materi ini 3 hari langsung saya praktekkan begitu. Langsung demo live. Dalam seminar saya dimulai kita praktekkan dan langsung biasanya ayo kita praktekkan nanti berapa. Nah besok kita praktekkan di bank. Saya minta seragamnya, saya seakan-akan saya kuliah bersama. Saya langsung praktek. Saya seragam pakai dasi dan pakaian langsung rapi. Saya buktikan jatuh enggak mental orang. Saya ya penyamar begitu berbeda, penyala. Seakan-akan saya untuk menyalakan. Wah jatuh semua kayak gitu kan. Itu saya. Teknik saya langsung saya praktekkan. Ini teknik menyesal. Wah, jika kakak tidak membeli sekarang, maka kakak besok harus menyiapkan uang yang lebih banyak untuk membeli produk ini. Saya pastikan yang terbaik sekarang dibeli. Terus begitu ya. Jadi dibuat teori penyesalan. Jangan sampai menyesal besok. Nah, jadi seakan-akan teknik penyesalan ini sering dikombinasi biasanya. Yang bagus dikombinasi dengan yang lain. Ya, masih banyak sekali. Ini teknik pasti beli ya. Ya.
Harganya 50.000 Kak, mau beli 2 atau 1? Kak ini harganya 50.000, mau beli 2 atau 1? Ya, sudah. Ya pasti beli Pak. Kalau nggak 2, 1 gitu. Jadi jangan Kak beli apa enggak ya, kuno itu. Kak, ini harganya 50.000 ya, sudah lihat tadi. Mau beli 2 atau 1 ya? Bingung gitu. Ya. Jadi tidak banyak SPG atau tim siapa orang yang closing di WA saya, Pak, ini produknya ada, Bapak mau beli 1 atau 2 atau 1 keluarga untuk Bapak satu-satu, langsung saya tembak semuanya, pasti beli. Harganya 50.000. Kadang Kak ini harganya 50.000, oke saya kurangi 10.000 ya, jadi tinggal 40.000. Mau ambil 2 atau 3 dan seterusnya itu. Ya. Tembak kalau begini sudah nggak bergerak lah ya. Intinya ya dompet kita dikuras habis lah ya. Dompet kita dikuras habis kalau ketemu orang pelayanan seperti itu. Gak bawa apa kalian malu jatuh. Saya pernah malu. Saya pernah menghadapi orang seperti ini, mau tidak mau ya KTM. Apa? Kalau memang nggak bawa tunai, wah orang saya tanya KTM ya. Diantarkan naik motor kadang. Sampai dia iya. Di ATM nggak ada, Pak ya. Waktunya di ATM nggak ada juga, itu pasti ngobrol kartu kredit gitu ya. Pasti ngobrol kartu kredit ya. Di sini hati-hati ketika menghadapi orang-orang yang memiliki teknik closing seperti itu. Nah ini kalau di online saya gunakan teknik chat terakhir ya. Saya sering menyebut, oh baik Kak, terima kasih ya sudah belanja di toko kami. Jadi kalau orang sudah chat terakhir, biasanya itu pelanggan yang sudah bisa loyal kita. Baik Kak ya, terima kasih ya sudah belanja di toko kami. Semoga masuk surga tempat tes. Itu sering saya tulis belakangan, itu sering saya gunakan. Semoga Kakak masuk surga tempat tes. Semoga kita bisa ngopi di surga bareng ya nanti ya. Gitu ya. Itu orang pasti tertawa. Itu pelanggan saya semuanya yang cek ke saya itu tertawa, gak karuan langsung telepon langsung. Kalau langsung. Kadang-kadang, oh terima kasih ya, terima kasih Mas ya sudah beli di tempat saya. Nanti malam saya doakan Al-Fatihah 7 kali. Dan seterusnya. Itu sering saya gunakan untuk pelanggan-pelanggan yang terbaik ya. Dan seterusnya ini banyak teknik-teknik ya. Nanti kalau mau di copy materi ini boleh ya. Boleh di copy. Apa? Ya. Materi-materi ini banyak. Dan ini sangat banyak materi-materi ini. Dan ini tidak ada di buku, nggak ada. Karena ini hasil riset saya, empiris saya dari berbagai macam perusahaan saya gabung. Dan perusahaannya bukan perusahaan lokal tapi internasional. Banyak diterapin. Akhirnya saya gabung menjadi 99 teknik closing ini. Jadi sangat banyak ya, saya kembali lagi tadi ya. Terus kira-kira materi yang belum paham apa kira-kira di digital? Apa kira-kira? Apa? Apa? Jualan di sosmed. Selain di Shopee, ya. Karena kalau di Shopee harus memahami aturan yang ribet ya. Shopee, Bukalapak, Tokopedia harus tahu aturannya. Jadi memang nggak mudah untuk pemula. Untuk newbie benar-benar kadang-kadang nggak mudah. Ketik-ketik Facebook.
Jam 10 ya, setengah jam ya. Iya. Nah, cara jualan di Facebook itu, matikan dulu, matikan.